Yang ini ya. Sudah. Ayo, lanjut. Oke. Full Oke, screen, gimana full tadi screen. ya? Sudah full screen nih. Oke. Oke, pulmonary hypertension itu seperti apa? Sebetulnya pulmonary hypertension itu memang kasusnya jarang. Tapi kalau sekali kita ketemu itu juga mematikan karena seperti dikatakan bahwa PAH ini adalah suatu incurable, nggak bisa sembuh sempurna. Tapi kita mentreatment ini adalah tujuannya untuk menghilangkan symptomatic relief dan memprolong dari survival rate-nya seorang penderita pulmonary hypertension. Dan insidennya memang pada dewasa sekitar 60-65%, pada anak-anak sekitar 33-35%. Nah, seperti kita ketahui, normal blood pressure chamber di dalam jantung adalah seperti ini, pulmonary artery adalah sekian. Jadi kalau sudah lebih dari 20 sudah dikatakan dan kita harus lebih hati-hati. Pulmonary artery hypertension ini sering luput oleh kita karena memang kadang-kadang memang tampaknya itu belum terjadi right ventricle failure sehingga hanya dengan echo saja baru kita ketahui. Ini akan sedikit saya bahas karena ini berpengaruh tentang pengobatan. Ada 3 jalur yang kita pakai di sini. Ada jalur untuk endothelin pathway, nitric oxide pathway, dan prostacyclin pathway. Nah, jalur ini tentunya mempunyai konsekuensi yang berbeda masing-masing. Yang endothelin pathway akan menghasilkan suatu vasokonstriksi, dan yang nitric oxide pathway menghasilkan suatu vasodilatasi dan antiproliferasi. Sama begitu halnya dengan prostacyclin pathway. Slide ini menunjukkan bagaimana progresivitas daripada pulmonary artery hypertension. Dengan risiko-risiko faktor, kita harus mulai dari risiko faktor. Risiko faktor ini mulai dari congenital heart disease, cognitive disease, portal hypertension, HIV, drug toxin pregnancy, sehingga ini kita lebih mewaspadai karena pada saat vascular injury mungkin ini belum ada keluhan. Nah, biasanya muncul keluhan kalau sudah progresnya sampai ke arah timbulnya suatu in situ trombosis. Dan ini bersifat irreversible. Kalau kita menangkapnya masih di reversible di sini, mungkin ini masih bisa kita obati dengan baik dengan hasil yang sempurna. Untuk klasifikasi daripada pulmonary hypertension, kita ketahui ada 5 hal. Kemudian dia pulmonary artery hypertension ini dibagi yang merupakan bagian daripada subtipe daripada PAH. Ada yang idiopathic pulmonary hypertension, penyakit-penyakit yang berhubungan, genetik, drug toxin, long term responder CCB, kemudian persisten PH orang newborn dan lain sebagainya. Sedikit saya jelaskan tentang functional class karena nanti berkaitan dengan obat yang kita gunakan, sama persis seperti kita pada orang koroner, pada orang heart failure, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, ini sedikit saya sampaikan karena penting saya kira ini. Kalau kita melihat ini yang kelompok kanan ini, mungkin kita sudah termasuk irreversible. Tapi kita pada saat kita masih ya weakness mungkin, angina, ya kita kira ada suatu coronary artery disease, padahal dia suatu pulmonary artery hypertension. Dan kadang-kadang juga ada dry coughing, ya, ada mual muntah, simptom at rest seperti yang diketahui bahwa ada fungsional kelas 1 sampai kelas 4. Mungkin kalau kita masih fungsional kelas 1, kita lebih mudah untuk menangkapnya dan menterapinya pun akan lebih gampang. Bagaimana kita mendiagnosanya? Kita ketahui setelah kita mendapatkan suatu faktor-faktor risiko yang suggestif suatu pulmonary hypertension, maka ekokardiografi wajib dilakukan untuk menilai apakah dia kelompok yang low atau yang kelompok high intermediate risk. Nah, kalau untuk yang low kita mungkin mencari penyebab-penyebab lain. Kalau yang high intermediate risk kita lakukan suatu ventilasi perfusion scanning untuk mengetahui ada tidaknya emboli pada pulmonary arteri. Sehingga dengan demikian kalau kita abnormal kita bisa langsung ke terapi yang seperti ini. Nah, ini kalau ditemukan suatu chronic thromboemboli pulmonary hypertension confirm, maka kita langsung panahnya ke pulmonary classified dan kita langsung menterapi. Kalau not certain pulmonary hypertension classified-nya, kita harus mempertimbangkan ini. Ini hampir sama sebetulnya pada intinya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau kita merefer suatu pulmonary hypertension expect center, mungkin di sini tidak ada ya.
Nanti mungkin perlu ini ada lagi, kalau ini karena kasusnya juga mungkin semakin banyak, karena banyak yang tidak terdeteksi. Kalau dia possible, kalau yes dia possible suatu emboli, ada terapinya sendiri. Kalau dia no, maka dia dilakukan right heart catheterization. Nah, yang likely specific test ini adalah untuk mengetahui penyebab-penyebab daripada pulmonary artery hypertension. Nah, yang ini saya katakan kalau emang dia suatu possible thromboemboli, maka CT pulmonary angiography right heart catheterization harus dikerjakan. Untuk echo, nah kalau echo di sini juga ada yang batasan yang low risk, intermediate, dan high risk. Kalau dia angka peak tricuspid regurgitation velocity-nya kurang dari 2,8, dia termasuk yang low risk. Kalau dia ini ukurannya 2,9 dan 3,4, dia bukan termasuk di dalam pulmonary hypertension sign. Tapi kalau yang 3,4 pasti dia termasuk yang high risk. Nah, pada gambaran echo pasti akan tampak gambaran right ventricle lebih besar daripada left ventricle. Kemudian terjadi tanda-tanda right ventricle failure. Ini untuk kelompok-kelompok apa yang dikatakan dengan low risk, intermediate risk, dan high risk. Yang kita lihat di sini adalah 6 minutes walk test-nya. Kalau yang low risk, dia masih bisa berjalan lebih dari 440 meter. Sedangkan yang intermediate risk sudah terbatas, bahkan kalau dia sudah tidak berjalan, dia sudah termasuk high risk. Nah, kadang-kadang kita juga melakukan 6 minutes walk test ini bukan suatu pemeriksaan yang lazim kalau di tempat-tempat, apalagi padahal ini sebetulnya pemeriksaan yang sederhana dan bisa kita lakukan di daerah-daerah perifer. Nah, kembali saya bahas, karena ini adalah berkaitan dengan terapinya. Ada yang kita katakan dengan endothelial pathway, nitric oxide pathway, dan ada yang kita katakan dengan prostacyclin pathway. Nah, phosphodiesterase type 5 inhibitor ini bekerja di sini, di mana dia akan menghasilkan suatu vasodilatasi dan antiproliferasi. Seperti kita ketahui, selain oksigen mungkin diterapi dengan digoxin, diuretik, ya, atau antiaritmi bila ditemukan ada tanda-tanda antiaritmi. Kita bicara spesifik tentang hari ini tentang sildenafil. Sildenafil ini adalah termasuk golongan phosphodiesterase 5 inhibitor, di mana dia dapat mencegah breakdown si GMP dan menghasilkan suatu pulmonary vasodilatasi. Sebetulnya sildenafil ini sudah ada sejak tahun 1986. Nah, pada saat 1986 digunakan sebagai terapi angina, digunakan sebagai terapi hipertensi oleh pakar-pakar Pfizer pada saat itu. Sehingga pada saat itu tidak terlalu dipopulerkan. Nah, saat ini di tahun 1993 dia mulai dikenalkan sebagai terapi pulmonary artery hypertension. Nah, bagaimana terapinya? Kalau kita sudah confirm, maka kita lakukan suatu tes akut vasoreaktif. Nah, kalau memang dia non vasoreaktif, kita golongkan, termasuk golongkan yang low atau intermediate risk atau yang high risk. Kalau yang high risk, dia fungsional kelas 4. Kalau yang intermediate risk, kelas 2 atau kelas 3. Bisa dimulai dengan inisial monoterapi, kelompok yang low intermediate risk, atau bisa juga langsung ke kombinasi. Sedangkan yang high risk harus dilakukan suatu terapi kombinasi. Nah, kalau clinical responnya tidak adekuat, maka dia boleh menggunakan triple sequential combination. Dan tetap tidak adekuat, maka dipertimbangkan untuk lung transplantasi. Ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO, di mana sildenafil sudah termasuk golongan kelas 1A, baik yang fungsional kelas 2 maupun fungsional kelas 3. Sedangkan yang fungsional kelas 4 dia termasuk kelompok yang kelas 2B. Bagaimana dengan Berapros? Berapros ini yang juga yang beredar di Indonesia. Yang saya tahu yang beredar di Indonesia hanya sildenafil dan Berapros ini. Nah, Berapros ini ternyata dia hanya dapat digunakan di fungsional kelas 3, itu pun dia yang kelas 2B. Nah, sedangkan di fungsional kelas 2 dan kelas 4, dia tidak dapat digunakan. Untuk
sequential drug combination therapy, WHO berdasarkan functional class-nya juga menambahkan di sini sildenafil, masintentan, ini yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke dalam negeri Indonesia ini, dapat ditambahkan sildenafil sudah merupakan kelas 1B. Bahkan dia sampai ke kelas 2A, sildenafil masih bisa dipakai untuk sebagai terapi kombinasi. Yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya juga adalah follow up. Kapan kita follow up? Kalau medical assessment-nya baik, determination functional class-nya, maka kita harus follow up tiap 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, tergantung daripada kondisi klinis pasien. Saya langsung ke penelitian tentang sildenafil. Penelitian tentang sildenafil ini Super One, karena ada Super One, ada Super Two, yang merupakan kelanjutan daripada Super One. Ini adalah kepanjangan dari sildenafil use in pulmonary artery hypertension design, di mana dilakukan secara secara double blind sebanyak 278 simptomatik pasien dengan gejala-gejala pulmonary artery hypertension. Diberikan sildenafil 20, 40, dan 80. Dan yang ini dititrasi sampai 259 sampai 80 mg. Ini diteliti selama 12 minggu, kemudian dilanjutkan dengan Super 2 yang mentitrasi dan dia melihat akibat efek daripada pemberian sildenafil. Dan hasilnya tidak ada perbedaan antara di minggu ke-4, ke-8, dan ke-12, ya, dia cepat memperbaiki. Maksud saya tidak ada perbedaan antara dosis yang 20 mili, 40 mili, dan 8 mili, 80 mili. Akan tetapi, dia mengalami suatu perubahan yang cukup baik di dalam 6-minute walk test-nya pada pasien-pasien yang diberikan sildenafil. Jadi ini untuk menjelaskan bagaimana sildenafil itu juga dilakukan dosis yang di reduction di dalam PAP-nya dan menghasilkan cukup tidak ada perbedaan antara dosis 20, 40, dan 80. Bagaimana dengan functional class-nya? Sangat bermakna di mana dengan dosis yang 80 mg ternyata menurut WHO functional class-nya mengalami perubahan yang cukup bermakna. Nah, seperti saya katakan, Super One itu diteruskan dengan penelitian Super Two, di mana long term-nya ini adalah 3 tahun, dia mengikuti selama 3 tahun, dan penderita yang masih bertahan juga masih 277 pasien, dan 259 pasien yang dilakukan titrasi sildenafil yang 80 mg. Bagaimana mengenai safety? Cukup aman. Ya, cukup aman, HEDIS 16,2%, ini yang tertinggi, ya, selain dengan set efek yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun, Super 2 membuktikan bahwa sildenafil, karena mereka, pasien-pasien sebanyak 278 itu, tidak putus sama sekali, dia tetap menjalankan terapi sildenafil. Dan konklusinya, 46% pasien mengalami suatu perubahan yang cukup baik di 6-minute walk test-nya, 60% masih maintain dengan perubahan-perubahan fungsional class-nya menjadi lebih baik, dan Kaplan-Meier estimated survival-nya adalah cukup besar, 79%. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini penelitiannya juga cukup baik, ya. Dia melihat negara kita ini juga negara yang masih berkembang, di mana masih membutuhkan suatu biaya pengobatan masih menjadi suatu masalah. Dia dibandingkan dengan Berapros, langsung saya pada kesimpulannya saja, ya. Karena penelitian ini sebetulnya bertujuan melihat cost effectiveness, budget impact, ya, pemberian sildenafil. Dan dengan hasilnya, sildenafil preferable for treatment PAH fungsional kelas 2 dan kelas 3 di Indonesia. Dan budget adopted sildenafilnya treatment PAH package diestimasinya sebesar sekian. Ya, atas dasar ini, maka dengan demikian preparat sildenafil yang kita miliki saat ini, yaitu sponsor kita hari ini adalah Revatio, dapat memberikan jawaban terhadap orang-orang yang ada di penderita PAH di Indonesia. Sebagai kesimpulan, sebagai slide saya yang terakhir, jadi cukup baik suatu perubahan
evidence-nya yaitu di mana MPAP sekarang sudah lebih dari 20 mm Hg. Dengan definisi yang baru ini kita diharapkan bisa mendeteksi pulmonary hypertension lebih awal, tidak jatuh di irreversible case, tidak jatuh di dalam fungsional kelas 4 mungkin. Dan ekokardiografi merupakan standar yang paling penting dan yang paling menolong di dalam menegakkan diagnosa PAH. Dan dengan demikian sildenafil dikatakan sangat efektif berdasarkan penelitian Super One dan Super Two untuk dilakukan sebagai terapi pulmonary artery hypertension.